Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf ya, saya terlambat mulai ini. Tadi sedikit ada hal yang saya bicarakan dengan teman. Baiklah, kita langsung saja mulai materi kita untuk hari ini. Tidak apa-apa saya matikan kamera saya ya, supaya nanti ketika menulis tidak terputus-putus. Bisa ya? Ya, Pak. Baik, ya. Sekarang bisa kita sampaikan ke kami. Kemarin materi terakhir sampai di mana itu? Di studi aliran daya. Apa kemarin terakhir materinya? Variabel bas. Iya. Variabel bas. Oh, sampai di situ ya. Kita memiliki 4 variabel bas, yaitu P, Q, V bas, dan V bas untuk sudut fasa. Sampai situ ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya pernah menitip sesuai dengan catatan saya di buku ini. Kami minta kemarin tolong cari tahu ada berapa macam klasifikasi bas. Ada yang mendapatkan jawabannya itu. Kalau yang saya cari, Pak, ada 3. Iya, 1. Yang pertama, bus generator atau voltage controlled bus PV. Yang kedua, load bus. Yang ketiga, slack bus. Oke ya, ada yang lain dapat nggak? Iya, Pak, dapat. Baiklah. Pak, dapat. Untuk hari ini kita mulai dengan itu ya, klasifikasi bus. Sebelum kita membahas metode Gauss-Seidel dalam aliran daya sebagai salah satu mathematical tools dalam rangka mencari aliran daya untuk sistem, mengingat yang kita bahasakan kemarin, persamaan aliran daya itu merupakan sebuah persamaan yang nonlinear ya, dan multivariabel. Kalau begitu, kita akan mulai hari ini dengan membahas tentang klasifikasi bus. Baiklah. Ini klasifikasi bus. Klasifikasi bus dalam sistem tenaga listrik. Ya, sebagai pengingat saya tuliskan kembali persamaan daya dalam sistem tenaga ya, ini sebagai pengingat saja. Ini persamaan daya, bukan persamaan aliran daya ya, persamaan daya dalam sistem tenaga listrik. Ya, kita mengenal kembali persamaannya itu yang ini. Daya aktif pada bus KI dengan daya reaktif pada bus KI itu sama dengan vektor tegangan yang merupakan nilai konjugat untuk bus KI adalah dikalikan dengan penjumlahan bus KI sampai dengan N dari matriks admitansi bus vektor ya, dia vektor bus I matriks ke K dikalikan dengan tegangan pada bus ke K. Itu adalah persamaan aliran daya. Dari sini bisa kita turunkan menjadi PI minus JQI. Kemarin kenapa menjadi minus? Kita sudah jelaskan ya, karena dia merupakan konjugat di hari awal. Sama dengan, ini sudah ditulis kemarin sebenarnya. Tegangan pada bus KI dikalikan dengan penjumlahan dari K sama dengan I
K sama dengan 1, mohon maaf, sampai dengan N, dari matriks admitansi bas IK dikalikan dengan tegangan ke K, di bas K, dengan sudut theta IK ditambahkan dengan sudut fasa pada kedua daya ya, daya dan daya reaktif. Ya, ini kemarin persamaan daya yang kita miliki. Selanjutnya adalah dari persamaan ini, dari persamaan daya kita dapat menuliskan persamaan aliran daya. Ini persamaan aliran dayanya adalah sebagai yang akan ditulis ya, ini persamaan aliran daya. Persamaan aliran daya. Persamaan aliran daya atau load flow equation. Ya. Dalam kurung load flow equation. Tapi Pak, Ya. kulihat ada bedanya ini persamaan daya yang tadi kita turunkan dari yang kemarin kita ajarkan. Yang kemarin bagaimana? Yang bagian mana itu? Yang ini Pak, setelah matriks admitansi, kalau yang kemarin kita tulis tidak ada Pak, yang vektor VK. Vektor, oh ya, itu makanya saya tulis ulang karena kemarin tidak ditulis. Kemarin saya lupa itu kasih K. Saya lupa kemarin kasih tegangan karena daya kan P sama dengan V kali Z, V per Z ya, itu I sebenarnya V per Z. Tapi karena kita menggunakan matriks admitansi menjadi Y kali VK, hilang kemarin tegangannya ya, hilang tegangannya. Anda koreksi saja di catatannya. Ini kan dasarnya ya, ini dasarnya. Ada Y kali V. Ya, ada Y kali V. Oh iya ya. Pak. Ya, itu yang dasarnya sebenarnya. Makanya kemarin saya rasa ada yang saya lupa tulis. Saya tulis ulangkan. Dikoreksi yang sekarang ya. Oke. Boleh saya lanjut nih? Iya Pak. Oke, sekarang setelah kita mengetahui persamaan dayanya, kita akan menuliskan persamaan aliran daya. Persamaan aliran daya itu akan ada dua ya. Yang pertama adalah persamaan untuk daya aktifnya. Dituliskan dengan, ini sudah kemarin, P pada bas ke I sama dengan tegangan pada bas ke I, vektor tentunya, bukan vektor lagi, karena dia sudah persamaan aliran daya ya, ada vektornya, dikalikan dengan K sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian kita tuliskan matriksnya, matriks admitansi bas, dikalikan dengan tegangan pada tiap basnya, ini vektor, bukan juga vektor ya, karena sudah merupakan persamaan bas ke I, dikalikan dengan kosinus. Ya, kenapa kosinus? Karena kita akan menghitung nilai daya aktifnya. Ini sebenarnya merupakan penurunan dari bilangan kompleks ya. Ketika kita ingin mencari nilai realnya, kita menggunakan kosinus. Kalau kita ingin mencari nilai imajinernya, maka kita menggunakan sinus. Ya, dikalikan dengan sudut fasa pada tegangan bas I sampai dengan bas IK ya, ditambahkan dengan delta bas ke K dikurangi dengan delta bas ke I. Ya, ini adalah persamaan aliran daya. Ini persamaan yang pertama, persamaan A. Kemudian yang kedua, untuk persamaan daya reaktifnya. KV airnya ya. Q ke I sama dengan minus tegangan pada bas ke I dikalikan dengan penjumlahan K sama dengan 1 sampai dengan N tentunya, dikalikan dengan matriks YIK, VK
sinus. Ya, pada bagian reaktifnya sama dengan sudut di atas. Sudut pada tegangan theta K ditambahkan dengan delta bas ke K dikurangi dengan delta di bas I. Ini persamaan B. Mohon maaf. Saya lanjut ya. I-nya tadi ada di atas variabel I. I itu catatannya itu bahwa nilai I adalah I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Ya, kalau terdapat N bus. Ini kelihatannya panjang karena kita menuliskan secara umum ya. Nanti kalau kita sudah menghitung untuk bus yang terbatas, itu nanti tidak akan panjang seperti itu. Ya, tapi ini adalah merupakan bentuk umumnya dari persamaan aliran daya. Setelah itu ada kemarin satu catatan, ya mudah-mudahan dicatat. Ada kemarin berapa kemarin jumlah persamaan daya untuk N bus? Ya untuk N bus sejumlah N pada sistem tenaga, maka berapa persamaan aliran dayanya? Maka jumlah load flow equation-nya berapa? Sama dengan kalian nulis kemarin? 2N. Iya, 2 dikalikan dengan N bus ya. 2N. Ya ini 2N jawabannya. Kenapa 2N? Satu bus, 2 persamaannya, yaitu persamaan PI dan persamaan QI. Ya, jadi kalau busnya 10, nanti ada 20 persamaan. Di sanalah nanti urgensinya kita menggunakan metode numerik. Dalam hal ini kita menggunakan salah satu metode, yaitu metode Gauss-Seidel. Ya, sebenarnya terpisah. Metode Gauss sendiri, kemudian ada disempurnakan dengan Seidel. Tapi kita tidak bahaslah metode Gauss-nya karena itu matematik sekali ya. Salah satu kelemahan dari metode Gauss adalah susah untuk mendapatkan nilai yang konvergen. Ya, kita sudah susah mendapatkan nilai yang konvergen karena nilai iterasi sebelumnya tidak dipakai untuk iterasi berikutnya, sehingga masing-masing iterasi seolah-olah berdiri sendiri. Ya, itulah makanya digabung antara metode Gauss dan Seidel. Nanti hari ini kita fokus membahas dulu secara matematika sederhana tentang metode Gauss-Seidel. Metodenya ya, belum kita belum kita aplikasikan ke power system. Insya Allah pekan depannya kita akan gabungkan ke power system. Sesuai dengan perencanaan memang mata kuliah bab ini kita bahas 4-5 kali pertemuan. Baiklah. Sekarang kita masuk variabel ya. Kemarin sudah disampaikan juga 4 variabel bus. Ya dari sini dari persamaan sebenarnya itu kita dapat 4 variabel bus ya. Variabel pada bus ya. Terdapat 4 ya. Dari persamaan dari load flow equation diketahui bahwa setiap bus memiliki 4 ya, 4. Memiliki 4 variabel penting. Bukan penting ya, memang 4 di variabelnya. 4 variabel. Yang pertama tentunya adalah daya aktif ya. Yang pertama adalah P. Satuannya ini adalah tentunya Anda tahu watt atau kilowatt, tergantung ratingnya. Yang kedua adalah Q dalam satuan kVAR. Jika digabungkan ini, maka menjadi S sama dengan P
ditambah dengan J, Q. Ya, tapi di atas persamaannya menjadi kurang karena kita menggunakan S konjugat. Kenapa begitu? Nanti perlahan-lahan akan kita pelajari. Yang ketiga, ini tegangan ya, tegangan V, dan yang keempat adalah theta. Theta sendiri ini merupakan sudut dari tegangan. Sebagaimana Anda tahu bahwa tegangan itu dituliskan dalam bilangan kompleks seperti ini. V sudut delta. V sudut delta. Sehingga terdapat 4 variabel. P, Q, V, dan delta. Nah, itulah delta derajat. 4 variabel dalam setiap bus. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Bagaimana atau ada berapa klasifikasi bus? Ya. Karena tadi kita ketahui bahwa setiap bus, ya ini ada definisinya nih. Setiap bus. Nah, bus yang mana saja? Karena ada kata-kata setiap, berarti bus itu tidak satu. Ada beberapa jenis. Kita masuk pada materinya. Klasifikasi bus. Klasifikasi bus. Bus itu dalam sistem tenaga ya. Dalam sistem tenaga ini dibagi atas 3. Yang pertama disebut dengan saya tulis di sini saja, disebut dengan slack bus. Nama lainnya adalah reference bus. Reference bus. Nama lainnya lagi adalah swing bus. Swing bus. Ya, ini nama lainnya. Boleh disebut dengan slack bus, boleh disebut juga dengan reference bus, boleh juga disebut dengan swing bus. Ya. Tentunya kajian yang lebih dalam itu harus disampaikan. Kapan disebut slack bus, kapan disebut dengan reference bus, kapan disebut dengan swing bus. Tapi maknanya sama sebenarnya. Hanya penamaannya ketika berlangsung proses operasi sistem tenaga. Dalam proses operasi sistem tenaga, terkadang nama-nama itu ditukar-tukar. Nanti ada di semester depan kuliahnya. Namanya operasi sistem tenaga. Kita bahas dulu ini. Yang mana itu disebut dengan slack bus. Saya pikir di referensi yang Anda baca, sudah ada jawabannya. Ada yang tahu, yang membaca kemarin, yang bagaimana itu disebut dengan slack bus? Ada penjelasannya? Atau hanya cari tahu saja sepintas gitu? Oh, ada 3 jenis, tapi nggak sempat dibaca-baca ke dalam apa isinya. Ada enggak yang membaca apa itu slack bus? Pak, biasa dikatakan busbar. Bukanlah. Busbar semua yang saya cerita ini, bar itu artinya batang. Batang. Makanya bus itu dilogokan dengan sebuah garis. Disebut dengan bar. Garis yang berdiri itu namanya bar. Ya, batangan namanya bar. Besi itu namanya bar. Ya, bar. Yang saya tanya slack bus. Ada enggak yang baca? Yang diketahui Pak, sudut daya, sudutnya Pak, sudut tegangannya. Tapi semua bus ada sudutnya. Semua bus itu punya kategori di atas itu. Punya P, punya Q, punya V, punya delta. Ada semua di atas itu yang 4. Saya jelaskan saja ya. 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 Slack bus adalah, ini dicatat penting ini. Adakah yang mencatat mengikuti catatan saya? Ada nggak yang mencatat? Ya, ada Pak. Iya, Pak. Slack bus adalah ini king of the bus. Nah, saya tulis merah nih, king of the bus. Dalam satu kerajaan, satu negara, satu teritori, hanya ada satu raja.
Tidak boleh ada raja yang lain. Ya, sehingga dikatakan, saya kasih keterangan ini, apa disebut dengan king of the bus dalam STL, dalam sistem tenaga listrik, dalam sistem tenaga listrik hanya, ini catatan penting ya, hanya ada satu slack bus. Ya, nanti saya kasih tugas ini, tugas membaca. Coba cari tahu di sistem Sulsel, sistem kelistrikan Sulsel Rabar atau apapun namanya, terserah. Sistem kelistrikan Sulawesi Selatan, Barat, ya, dan Tenggara kalau nggak salah. Coba cari tahu di mana slack busnya. Cari tahu ya, nanti minggu depan saya tanya. Slack bus itu hanya satu. Hanya ada satu slack bus. Apa kriterianya? Ini yang penting untuk dipahami. Kriterianya adalah, ini kriterianya, ya. Kriterianya adalah bus tersebut, bus ini memiliki, saya tulis besar ini, kapasitas apa kira-kira? Kapasitas terbesar. Generator. Mohon maaf, terputus jaringan saya, mohon maaf ya. Bisa nyambung lagi di tempat Anda, bisa ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali, ini data Telkomsel, padahal saya sudah jadi pelanggan premium ini. Masih putus-putus. Sudah. Kriterianya adalah dia memiliki kapasitas generator yang terbesar. Atau apa bahasa lainnya, pembangkitan terbesar ada pada bus itu. Itulah disebut dengan slack bus. Ya. Ya, kapasitas terbesar generator pada sistem tentunya. Pada sistem. Jadi kalau misalkan di sistem Sulsel Rabat, kalau begitu namanya, dalam satu sistem itu hanya ada satu slack busnya. Apa yang menandakan adanya sistem, yaitu adanya jaringan transmisi atau transmission line yang terkoneksi dari pembangkit hingga ke pengguna atau ke beban. Adanya interkoneksi itulah yang direpresentasikan nanti dengan istilah matriks admitansi bus. Jadi matriks admitansi bus itu menceritakan jaringan transmisi mana saja yang terkoneksi ke tiap-tiap bus. Sehingga kuliah ini tidak akan terlepas dari bab 2 itu. Setelah kita mengetahui ada pembangkit, ada beban, persoalannya adalah daya ditransmisikan lewat mana. Nah, itulah esensi dari matriks admitansi bus. Kembali ke slack bus, parameternya jelas ya, dia memiliki kapasitas generator yang paling besar. Nah, kalau begitu, ada sebuah kriteria ya bahwa setiap bus pembangkit tentunya, setiap bus punya potensi untuk menjadi slack bus. Untuk menjadi slack bus. Slack bus. Ya. Kapan dia menjadi slack bus? Jika bus tersebut memiliki kapasitas pembangkitan yang terbesar. Kapasitas pembangkitan yang terbesar. Ini terbesar, pakai kata ter. Nah, itu ya, itu kriterianya. Jika dia memiliki kapasitas pembangkitan yang terbesar, maka dia berpotensi untuk menjadi bus.
Yang penting sekali setelah kita memahami kriterianya, kita harus tahu variabel apa yang diketahui dan variabel apa yang dicari untuk kriteria slack bus. Inilah yang merupakan parameter dalam perhitungan aliran daya nanti. Saya tulis merah di sini. Ya. Pada slack bus, sorry, saya menulis bus pakai bahasa Indonesia, pakai bus. Slack bus. Variabel yang diketahui adalah kan tadi 4 ya variabel. Variabel yang diketahui adalah di antara 4 tadi, ada yang bisa menyebutkan tadi yang mana variabel yang dimaksudkan itu? Ada tadi 4 variabel bus toh? Yang mana saja tadi? 1, 2, 3, 4. Ada P, Pak, ada Q, Apa? ada F. Bukan F, V, ada V, Pak, dan ada nilai fasa V juga, Pak, simbolnya. Ya, delta, bukan V simbolnya. Itu makanya saya ulangi tadi nyatatnya. Ya, ya delta. Oke. Sekarang saya perjelas di sini. Pada slack bus, variabel yang diketahui adalah, tolong dicatat baik-baik, adalah V. Ada tadi variabel V kan? V bus. Iya, Pak. Dan delta bus. Ini yang diketahui. Kalau begitu yang dicari apa? P dan Q. Ya, pastinya P dan Q. Karena kan cuma 4 variabel. Nah, ini saya tulis. Yang diketahui, ya, variabel yang diketahui, variabel yang diketahui adalah apa tadi? P dan Q. Oke. Kalau begitu, ketika kita membaca data slack bus, otomatis yang kita akan dapatkan adalah berapa nilai P-nya dalam watt dan berapa nilai Q-nya dalam var atau tergantung rating. Misalkan ratingnya kilo, ya kilowatt dan kilovar. Sementara yang dicari pastinya adalah berapa tegangan busnya dan berapa sudutnya. Ya misalkan 1 per unit sudut 0 derajat. Nah, itulah slack bus. Misalkan diberikan nilai 1 per unit dan sudutnya adalah 0 derajat. Itulah pentingnya kita belajar kemarin sistem per unit. Karena semua nanti persamaan-persamaan kita, hitungan-hitungan kita menggunakan hitungan per unit. Selain angka-angkanya kecil, juga menghilangkan adanya perbedaan rating tegangan yang terlalu jauh atau mungkin sangat jauh antara dua variabel. Selain itu menghilangkan adanya sisi primary side dan secondary side pada transformator. Itu gunanya kemarin kita belajar sistem per unit. Oke, slack bus sudah selesai. Itulah kriterianya. 1, dia memiliki pembangkitan yang terbesar. Yang kedua adalah variabel yang dicari adalah V dan delta, sementara yang diketahui adalah P dan Q. Ya kalau digambarkan dalam sistem ya beginilah. Kalau digambarkan dalam sistem itu, saya potong ya. Ini ada bus generator seperti ini, generator. Di sini ada bus. Ya, di sini ada bus yang lain. Misalkan bus juga di sini ada generator. Di sini adalah generator juga. Ya ini namanya G1. Di sini adalah, boleh tonji G1. G2, di sini adalah G1, ini adalah bus 1, ini adalah bus 2. Misalkan di sini adalah bus juga ketiga ya, ke sana. Ini bus juga ke sono, adalah bus beban.
Misalkan bebannya motor di sini. Nah, ini adalah bas 3. Ya. Yang manakah yang akan menjadi bas slab? Kita lihat nilainya. Misalkan di sini adalah 1, misalkan kapasitasnya di sini adalah 100 MW, misalkan ya, 100 MW. Di sini adalah 75 MW. Ya kalau ada seperti itu. Maka yang mana yang menjadi slab bus? Bus 1 apa bus 2? Ini 1, Pak. Ya, bus 1. Karena bus 1 memiliki kapasitas pembangkitan yang paling besar. Tentunya ditambah dengan J-nya ya, tambah dengan 200 kVAR. Ya kan tadi diketahui P tambah JQ ya. Ini adalah P tambah dengan JQ. Sama juga sini misalkan 700 MW ditambahkan dengan 150 kVAR, misalkan begitu, kVAR. Ya. Berarti yang menjadi slack bus adalah bus 1. Bisa dipaham kira-kira? Tapi Pak, Ya. itu yang kita tulis variabelnya mungkin keliru, Pak. Kenapa sama-sama diketahui? Oh iya benar. Sorry. Variabel yang diketahui adalah V dan theta. Ya. Yang dicari, iya astagfirullah. Yang dicari di bawah, mana penghapusnya? Oke, mohon maaf. Ya, yang dicari adalah P dan Q. Dicari warna apa tadi? Itu sudahlah dicari. Ya. Bisa ya? Ya, ini kriteria yang pertama tadi. Kriterianya adalah kapasitasnya. Untuk menentukan dia slack bus, lihat kapasitasnya. Nanti akan dicari berapa nilai P dan Q-nya terhadap sistem. Ketika sudah terjadi aliran daya, berapa nilainya di sana? Ya kan tidak mungkin semua yang 100 mW ini ditransfer ke bus 3 kan tidak mungkin ya. Tergantung nanti bagaimana aliran dayanya. Nanti akan dihitung dengan menggunakan persamaan aliran daya di atas tadi. Ya. Sekira kelar untuk slack bus. Yang kedua, ada yang mencatat? Tidak jadi. Oke, yang kedua disebut juga dengan istilah load bus. Load bus. Atau orang biasa menyebutnya dengan istilah PQ bus. PQ bus. Ya. Apa bedanya? Karakternya mirip dengan slack bus, hanya saja dia memiliki kapasitas pembangkitan yang lebih kecil, jauh lebih kecil daripada slack busnya. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang slack bus, yang diketahui adalah apa tadi? Apa tadi yang diketahui kalau slack bus? V dan delta, Pak. V-bus P dan delta. bus, Pak. Ya, yang mau dicari adalah P dan Q. Nah, kalau begitu kebalikannya ya, untuk load bus, ini variabel yang diketahui adalah P dan Q. Kalian dicari apa? Yang dicari adalah pasti yang dua yang lain. V dan theta. Yes, V dan delta ya, bukan theta, delta. V dan delta. Ya, keterangannya ini, ya, keterangannya menurut literatur dan para pakar yang sering kita dengar ngomong, 80 sampai dengan 90% bus dalam STL adalah
Pekibus. Pekibus. Pekibus atau disebut juga dengan load bus. Ya, kriterianya mirip. Kriterianya mirip dengan slack bus, hanya saja pembangkitannya lebih kecil dibandingkan dengan slack bus. Tapi dia juga punya berpotensi untuk menjadi slack bus. Manakala mungkin dalam sebuah sistem yang tadinya dianggap sebagai slack bus down, ada masalah di sana di pembangkitannya, entah karena maintenance atau ada kendala teknis yang lainnya, maka bus berikutnya yang akan menjadi slack bus adalah Pekibus dengan nilai pembangkitan terbesar kedua setelah slack bus sebelumnya. Hanya saja dalam analisis kita belum berbicara tentang hal seperti itu. Proses berubahnya satu Pekibus tiba-tiba berubah menjadi slack bus disebut dengan istilah swing bus. Ya, swing bus. Disitulah muncul terminologi swing bus. Jadi dia sebenarnya adalah Pekibus awalnya, tapi berubah status menjadi slack bus. Kalau begitu, perubahan tersebut menyebabkan dia, dalam hal ini Pekibus, disebut dengan swing bus. Tapi slack bus juga statusnya saat itu. Bisa ditangkap maksud saya ya? Iya, Pak. Ya. Sementara istilah reference bus adalah sebuah slack bus yang posisinya tak tergantikan. Nah, misalkan ada sebuah pembangkit besar sekali dan tidak pernah jatuh-jatuh, meskipun di maintenance barangkali tidak juga mengganggu output dayanya, maka disebut sebagai reference bus. Makanya tadi ada 3 terminologi, slack, swing, reference. Ya, reference itu merupakan slack bus, rajanya raja. Ya, dia tidak pernah turun, mati baru berhenti, misalkan begitu ya. Nah, itu namanya reference bus. Tapi ketiga istilah itu punya kriteria yang sama saat itu dalam operasi sistem memiliki kapasitas pembangkitan terbesar. Maka itulah disebut dengan slack bus. Proses perubahan atau perubahan status Pekibus menjadi slack bus untuk waktu tertentu disebut dengan terminologi swing bus. Tapi statusnya dia juga adalah slack bus. Begitulah, makanya ada 3 terminologi. Slack sendiri, swing, dan reference. Saya kira tidak ada masalah dari hal tersebut. Baiklah, yang ketiga adalah, ini bus yang ketiga, jenis bus yang ketiga, disebut juga dengan generator bus. Generator bus. Atau disebut juga dengan istilah PV bus. PV bus. Nah, apa gunanya bus tersebut dan apa kriterianya? Pertama gunanya dulu. Gunanya ini adalah generator bus ya. Gunanya adalah untuk mengontrol tegangan bus. Untuk mengontrol tegangan bus. Ya, kapan terjadi? Ini spesifik ya. Ini spesifik, ini Pekibus. Dia hanya ada biasanya jika ya bus ini biasanya ada. Bus ini biasanya ada jika terdapat jaringan transmisi dengan jarak yang sangat panjang. Dengan jarak yang sangat panjang. Dalam ilmu rekayasa, tidak boleh kita menggunakan terminologi sangat panjang. Berapa panjangnya? Itu mesti ditahu ya. Jaraknya itu ini 300 sampai dengan 500 km. Ini disebut dengan transmisi jarak jauh. Boleh dicek di kuliah transmisi ya. Jika ada sebuah sistem yang jarak antara pembangkit dengan bebannya sejauh itu, maka disitulah
biasanya ada disebut dengan PV bus atau generator bus. Tujuannya adalah untuk mengontrol tegangan bus, karena semakin jauh daya ditransmisikan, maka potensi untuk terjadinya jatuh tegangan pada jaringan semakin besar, sehingga perlu ada bus yang namanya generator bus atau PV bus. Apa gunanya? Di bus tersebut nanti akan diinjeksikan daya reaktif ke sistem. Oke. Ya. Dan ini kalau kelanjutannya ya, kalau kelanjutan teorinya dan tidak ada beban sepanjang jarak tersebut. PV bus digunakan untuk menyuplai atau menginjeksi apa mau diinjeksi? Daya reaktif ke sistem. Daya reaktif ke sistem. Ya, itu gunanya. Ya, kenapa tadi dikatakan gunanya adalah untuk mengontrol tegangan bus? Karena disitulah kita menyuplai daya reaktif ke sistem. Biasa disebut dengan reaktif kompensator. Makanya dalam sistem tenaga ada dua macam ya. Ada disebut dengan kapasitor bank, ada juga disebut dengan induktor bank. Ya, kalau kapasitor bank itu dipasangnya pada beban, di pusat beban, sementara induktor bank dipasang pada jaringan. Tempat untuk menginjeksi induktor bank ke jaringan itu disebut dengan PV bus. Tempatnya kita menyuplai daya reaktif ke sistem. Ya. Oke. Sekarang kembali ke konsep. Seperti juga dua bus yang lain, kita harus tahu parameter apa yang diketahui dan parameter apa yang dicari. Pada PV bus atau disebut juga dengan bus generator, variabel yang diketahui adalah P dan V. Benar nggak ada variabel tadi begini, P dan V di 4 variabel itu? Benar ya? Benar nggak ada variabel P dan V di 4 variabel tadi? P, Q, V, dan benar, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Nah, kalau begitu, pada PV bus yang diketahui adalah P dan V. Oke? Apa yang dicari? Pasti sudah tahu jawabannya. Q dan delta. Betul. Dan yang dicari adalah Q dan delta. Itu dia, lengkap Pak sudah. Kalau saya coba gambarkan dalam sebuah persamaan, misalkan ya, sebuah persamaan. Ini namanya bukan persamaan ya. Saya resume begini. Untuk sistem dengan N bus. N adalah bilangan yang diketahui, bukan bilangan imajiner ya, bilangan yang diketahui. Saya tuliskan begini. Terdapat N bus ya, berarti bus 1, bus 2, 3, sampai
dengan bus M. Sampai dengan bus M. Koma. Di sini ada lagi bus yang lain. M plus 1, M plus 2, sampai dengan N. Nah, ini kita coba-coba buat seperti ini modelnya. Untuk sebuah sistem dengan N bus, maka bus 1 adalah slack bus. Ini untuk penomoran bus ya. Bus 1 adalah slack bus. Yang kedua ini 2 sampai dengan M. Ini adalah Q bus. Sementara yang terakhir M plus 1 sampai dengan N disebut dengan apa kira-kira? Bus apa di sini? PV bus, Pak. Ya pasti ya. PV bus. Oke. Sekarang kita resume lagi. Aduh, sayangnya terputus di bawah. Variabel apa yang diketahui di sini? Variabel apa yang diketahui tadi di slack bus? V dan delta, Pak. Variabel yang diketahui adalah V, delta. Benar. Di sini yang diketahui P dan Q, Pak. P dan P. di sini yang diketahui PV, Pak. P dan P P, Pak. dan V. Ya, itulah resumenya ya untuk klasifikasi bus. Ya. Kriteria inilah nanti yang kita gunakan dan dimasukkan ke persamaan aliran daya yang di atas ini tadi. Ini dia, mau dikasih masuk di sini. Ini dia. Ya. PI-nya artinya berapa daya aktif di bus ke I, berapa daya reaktif di bus ke I. Ada juga kan variabel VI kan, berapa tegangan pada bus ke I, berapa delta di bus ke I. Nah, itu semua yang mau dicari nanti tergantung klasifikasi busnya. Sehingga nanti metode Gauss-Seidel sangat tergantung dari bus apa yang kita kaji. Bus apa yang kita kaji. Baiklah, itulah klasifikasi bus. Mudah-mudahan kita sedikit paham di sini tentang klasifikasi bus. Baiklah. Sekarang kita langsung masuk ke Gauss-Seidel ya. Gauss-Seidel. Saya tidak usah bahas metode Gauss-nya ya, karena di catatan saya ini kalau kita mau catat hari ini agak panjang. Intinya itu Gauss adalah satu kelemahannya tadi susah untuk mendapatkan nilai yang konvergen. Nanti akan dilihat apa itu nilai yang konvergen. Susah untuk mendapatkan nilai yang kita harapkan karena nilai iterasinya di iterasi pertama tidak dipakai di iterasi berikutnya dan seterusnya. Yaitu kelemahannya metode Gauss, dan memang di komputer di sistem komputasi tidak ada yang membuat metode Gauss sendiri. Selalu dibuat dengan menggunakan metode Gauss dan digabungkan dengan Seidel. Baiklah, coba cari nanti. Tadi ada pertanyaan satu toh, cari di mana slack busnya sistem Sulzer. Biasanya tidak usah minta Anda cari PQ-nya karena banyak sekali. Begitu pula dengan PV-nya. Ada banyak juga dan itu bisa berganti-ganti posisinya. Kecuali PV ya, jarang. Tetap juga di tempat tertentu.
Ya, kalau mau cari di daerah-daerah terpencil dan ada jaringan transmisi, ada sedikit gardu-gardu kecil, itu biasanya disebut dengan bus PV karena dipakai untuk menginjeksi daya reaktif. Sepertinya sistem sulsel belum pakai PV bus. Mungkin. Saya kurang tahu persis. Baiklah, sekarang cari orang ini. Ya. Ada orang namanya, ini topik yang kita mau bahas, yang kedua ya. Ini langsung saja. Ada kata di A-nya, anggaplah ada. Sekarang ini B, metode Gauss-Seidel. Ya, dalam aliran daya. Dalam aliran daya. Oke. Nanti di pertemuan depan, insya Allah pertemuan ke depan, saya akan bahas tuntas insya Allah konsep matematika dari metode Gauss-Seidel dalam aliran daya. Sekarang kita fokus ke metode Gauss-Seidelnya saja dulu. Ini kita kasih nama B1, metode Gauss-Seidel. Ini konsepnya Gauss-Seidel ya, belum dipakai dalam aliran daya. Orang singkat dengan istilah GS method. Ya, GS method. Ada orang namanya ini. Masya Allah, mau lagi tapi belum bisa selesai dibahas. Ada namanya begini. Cari ini, Johann Carl Friedrich Gauss. Nah, ini satu orang. Ada temannya, namanya Philip Ludwig. Bukan Kia, Ludwig. G. von Seidel. Oke. Cari tahu kapan dia temukan metodenya. Nah? Siapa kira-kira ini? John Carl Friedrich Gauss dan Philip Ludwig van Seidel. Keduanya adalah seorang matematikawan dari Jerman. Ini adalah German mathematician. Ini adalah orang Jerman, ahli matematika Jerman, menemukan sebuah metode yang disebut dengan Gauss-Seidel method. Ya, karena menggabungkan namanya yang ditahu. Coba cari di Wikipedia. Nanti minggu depan saya akan tanya kapan kira-kira ditemukan itu metodenya. Ya, was found GS method in. Nah, ini kita isi nanti in kapan ya, supaya Anda punya latar belakang histori yang bagus ya. Coba carilah. Intinya John Carl Friedrich Gauss itu nama lengkap dari Pak Gauss, dan Philip Ludwig von Seidel nama lengkapnya Pak Seidel. Nanti kalau Anda sudah berkeluarga, punya anak, kasih nama salah satunya itu ya, supaya Anda ingat. Ya, siapa namanya anaknya? Namanya Gauss. Nama lengkapnya adalah John Carl Friedrich Gauss. Bagus itu nama. Ya, bagi yang mau punya anak, yang tidak punya anak, tidak apa-apa. Boleh juga. Baiklah. Sekarang, bagaimana metode Gauss itu dan bagaimana metode Gauss-Seidel itu bekerja atau diaplikasikan? Saya langsung saja berikan sebuah contoh supaya lebih sederhana ya, Kayaknya kalau saya turunkan persamaan matematikanya kebanyakan bingung. Tapi saya kalau ada yang minta nanti diturunkan persamaan matematiknya, boleh juga. Di sini juga akan turun persamaan matematikanya, tapi dalam bentuk contoh yang sederhana. Ya. Saya kasih topik bagaimana memahami metode Gauss-Seidel. Bagaimana memahami GS method. Ya. Contoh, langsung contoh.
Ya, ada persamaan matematika 10x minus 3y is sama dengan 4. Kemudian ada persamaan yang kedua, 4x plus 5y sama dengan 7. Oke. Tentukan solusi dari kedua persamaan ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Itu pertanyaannya. Ya. Tentukan solusi. Tentukan solusi dari X dan Y dengan GS metode. Ya. Sekarang kita coba untuk menentukan persamaan itu dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Langsung ke contoh, mudah-mudahan tidak membingungkan. Ya, jawab. Kita langsung jawab. Selain Gauss-Seidel juga bisa Anda gunakan metode yang biasa Anda pakai. Biasanya kalau persamaan begini pakai metode apa? Kalau kita mau cari nilai X dan Y-nya? Eliminasi substitusi, Pak. Ya, itu yang dipakai dari biasa sekali, itu sering sekali kita pakai. Saya coba membahasnya dengan tidak menggunakan eliminasi dan substitusi. Ini gampang saja karena dia bukan persamaan yang kompleks ya, bukan persamaan multivariabel, variabelnya cuma 2 X dan Y, tapi saya mau memperlihatkan bagaimana metode Gauss itu bekerja. Makanya saya kasih judul bagaimana memahami metode Gauss. Nah, gitu ya. Yang pertama, karena gampangnya, insya Allah Anda bisa jawab ini. Ya. Kita masuk ke stepnya. Step pertama, ini langkah yang pertama. The first step adalah tentukan nilai X dan Y. Tentukan nilai X dan Y. Tentukan nilai X. X-nya begitu. Salah ini. X. Bagaimana sih membuat X itu? Begini kayaknya. X dan Y. Ada yang bisa bantu saya? X dari persamaan 1 ya, ini kita kasih nama persamaan 1, ini kita kasih nama persamaan 2. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan 1 dan 2. Ya, kita ngambil ini ketentuannya ya. Kita mengambil nilai X dari 1 dan nilai Y ini yang membedakan dengan metode eliminasi substitusi. Metode Y dari persamaan 2. Oke. Bagaimana di sini nilai X-nya dari persamaan 1? 10X. 10X X sama dengan langsung X 10. saja, X sama dengan 4 minus bukan minus, plus ya, 4 karena berpindah. Tambah Pak, tambah Ya. 3Y per 10. 3Y per 10. Nah, ini adalah kita kasih nama persamaan A. Itu X-nya ya. Itu X-nya. Sekarang kalau Y-nya berapa? Dari persamaan 2. Y sama dengan 7 dikurang dikurang 5 dikurang 4. 5 minus 4 Pak, minus 4. sorry, benar. Minus 4X. Yes. Minus 4X dibagi per 5. Oke, ini adalah persamaan B. Itu langkah yang pertama. Kita menentukan nilai X dari sebuah persamaan dan nilai Y dari persamaan yang lain. Sebenarnya logika ini dipakai juga di metode substitusi dipakai. Boleh ya? Kalau demikian, kita akan masuk ke langkah yang kedua. Kita lihat dulu sini langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Dari persamaan A dan B, dari A dan B, dari A dan B,
dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan X, apa yang dibutuhkan? Lihat persamaan A. Untuk mendapatkan X, kita butuh apa kira-kira? Dibutuhkan nilai apa? Nilai Y ya? Benar nggak? Iya Pak, nilai Y Pak. Ya, karena X sama dengan 4 tambah 3Y per 10. Kalau begitu, untuk mendapatkan nilai X, dibutuhkan nilai Y. Sekarang. Dan untuk mendapat nilai Y, dibutuhkan apa? Nilai X. Yes, dibutuhkan nilai X. Nilai X. Nilai X. Nilai X. X lah begitu. Nilai X. Kesimpulannya adalah persamaan A tergantung pada persamaan B dan persamaan B tergantung pada persamaan A. Cocok enggak? Iya Pak. Nah, kalau demikian, kita tidak bisa mendapatkan X langsung dan juga tidak bisa mendapatkan Y langsung karena persamaannya tergantung. X di persamaan A tergantung Y pada B. Dan demikian, Y pada B tergantung pada X di A. Nah, persamaan yang tergantung inilah disebut dengan persamaan multivariabel. Tadinya variabelnya cuma 2, tapi karena saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dia menjadi persamaan yang multivariabel. Kalau begitu, perlu dilakukan metode numerik. Metode numerik itulah salah satunya adalah metode Gauss-Seidel. Kalau begitu, langkah yang ketiga. Apa ciri-ciri metode numerik? Kita selalu menentukan nilai awal. Nah, kita menentukan nilai awal. Berarti langkah yang ketiga adalah tentukan atau pilih ya. Tentukan nilai awal. Nilai awal dalam bahasa Inggris disebut dengan initial condition. Ya, initial condition. Kita akan menentukan nilai awal. Nilai apa sembarang, yang penting bilangan, real, ya, yang penting bilangan real, tidak boleh bilangan imajiner untuk saat ini. Meskipun nanti di aliran daya sistem kita pakai imajiner juga, karena semua variabel itu bilangan kompleks, tegangan kompleks, impedansi kompleks, daya kompleks, arus juga kompleks, semuanya kompleks. Berarti boleh nanti menggunakan nilai imajiner untuk nanti. Untuk sekarang kita pilih saja dulu nilai awal, yang mana nilai awalnya adalah bilangan-bilangan real. Ya. Tentukan nilai awal. Oke. Taruhlah untuk kasus ini saya tentukan nilai awal X didefinisikan dengan X0 sama dengan 1, dan nilai awalnya Y saya definisikan dengan Y0 sama dengan 1. Ini nilai yang saya pilih. Ya, ini nilai yang saya pilih. Oke. Kalau level S3, ada lagi metode. Bagaimana metode apa yang dipakai untuk memilih nilai awal yang benar. Tidak bisa langsung ditentukan satu-satu begitu, enggak. Jangan begitu dipelajari, level tak baru S1. Kita menganggap saja nilai awal yang kita pilih untuk kasus ini adalah X0-nya 1 dan Y0-nya 1. Sekarang kita cek kebenarannya. Apakah 1 bilangan real? Saya bertanya, apakah 1 termasuk bilangan real? Iya, Pak. Ya, termasuk ya. Kalau ini Y2, apakah dia bilangan real? Bukan, Pak. Bukan. Kalau begitu untuk saat ini jangan pilih dulu bilangan yang non real ya, untuk memudahkan perhitungan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat. Saya pindah ke bawah sini. Ciri yang keempat adalah setiap model matematika, setiap solusi numerik atau model numerik itu membutuhkan perulangan yang namanya iterasi.
Yang keempat, the fourth step adalah lakukan proses iterasi. Lakukan proses iterasi. Oke, kita sebut di sini 41. Langsung saja lah. Iterasi 1. Titik 2. Yang akan kita cari adalah X1 dan Y1. Kita cari dulu X1. X1 sama dengan, apa tadi persamaannya? Apa tadi persamaan X-nya? 4 tambah 3Y. Ditambah 3Y per 10. Dibagi 10. Oke, itu yang kita tulis ini ya. Berapa tadi persamaannya? 4 ditambah 3Y ditambah per 3 10. kalikan dengan berapa saya ambil di sini? Y0. 1, Pak. Y0 dulu ya, saya tuliskan Y0. Kan nilai X1 diambil dari nilai sebelumnya kan? Tadi kan nilai awalnya Y0 sama dengan 1 ya. Nilai awal namanya initial condition-nya. Untuk X1 saya akan mengambil nilai Y0 yang sebelumnya. Iya, Pak. Oke. Ini kalau dituliskan dalam matematika pakai sigma-sigma dan mungkin kita bingung. Ya. Kemudian dibagi dengan 10. Boleh begitu? Ada yang pegang kalkulator di sana? Ada ya? Sama dengan 4 ditambah 3 dikali 1 dibagi 10. Berapa hasilnya ini? 0,7, Pak. Ya, hasilnya adalah 7/10 atau 0,7. Benar ya? 0,7. Pas-pas 0,700. Itu X1. Yang kedua, apa yang dicari kira-kira? Nilai dari Y1. Sama dengan, apa persamaannya tadi Y? 7 dikurang minus 4X per 5. 4X berapa di sini? X0. X0, Pak. Dibagi 5. Paham ya? Halo? Iya. Oke. Sekarang oke. Berapa hasilnya itu? Sama dengan? 0,6, Pak. Ya. 0,6. 0,6. 0,6 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. 0,6 ya, benar. Kita masukkan saja nilai benar kan 0,6? Benar ya? 7 minus 4 dikalikan dengan 1. Coba begini ya. X01 juga tadi ya. Dibagi dengan 5. Sama dengan berapa tuh? 7 minus 4 per 5, 0,6 ya tadi. 0,6 ya? Iya, Pak. Pas-pas? Iya. 0,600 begitu? Kan 3/5, Pak. Iya. 0,6. 3/5, 0,600 ya? Iya. Oke, 0,600. Oke, sekarang selesai iterasi pertama. Apa itu solusinya? Belum ya, belum tentu itu solusinya. Kita cari dulu. Kalau misalkan iterasi kedua persis sama dengan iterasi pertama, maka selesai urusan. Kita coba iterasi kedua. Iterasi yang kedua. Iterasi kedua.
Ya, di sini menjadi persamaannya menjadi berapa? X2 ya. X2 sama dengan 4 ditambahkan dengan 3 dikali Y berapa di sini? Y1, Pak. 1. Benar. Nilai sebelumnya diambil. Inilah yang merupakan kelemahannya metode Gauss. Kalau Gauss itu ngambil lagi nilai 0 yang tadi di atas. Jadi tidak selesai urusannya. Kalau Gauss-Seidel dia mengambil nilai sebelumnya. Oke? Dibagi dengan 2 tanda kurung dibagi dengan berapa di sini? 10 ya. Dapat berapa ini? 4 ditambah dengan 3 dikalikan dengan berapa ya tadi? 0,7. 0,7. Iya, Pak. 2,1. Dibagi dengan 10. Berapa 10. nilainya? 0,61. 0,61. Sudah di kalkulator itu. Iya, Pak. Tapi Pak Y1 6. Oh, 0,6. 0,6 Salah, Pak. Pak. Salah. Y1-nya. 0,6, Pak. Pas. Yang X2. Yang sekarang saya tulis di atas. Tidak, 4 Pak. tambah. Itu yang nilai Y1-nya. Mm-mm. Kan di atas 0,6, kita tulis 0,7. Yang mana? Nya 0,6, Nilai Pak. Y1-nya, Pak. Nilai Y1 0, berapa? 6. Sorry. 0,6. Iya, betul. Ini di 0,6. Nah, berapa hasilnya? Bukan 0,6 toh? 0,58, Pak. Oke. 0,58 berapa? Itu juga. Pas. Iya Pak. Betul, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau pas. Sekarang kita cari Y2. Y2 sama dengan persamaannya tadi sama 7 minus 4 X berapa di sini? X1, Pak. Yes. X1. Kasih saya 20 menit ya untuk menyelesaikan persamaan ini karena sudah asar. Boleh ya? Atau langsung Miki mau berhenti? Jangan dulu. Tidak apa-apa, Di? Iya, Pak. Apakah X1 ya dibagi dengan berapa? 5 ya? Oke, sekarang dimasukkan angka-angkanya sama dengan berapa hasilnya? 7 minus 4 dikalikan dengan X1. X1 berapa tadi? 0,7 ya? Benar ya? Iya, Pak. 5. Berapa hasilnya ini? 0,84, Pak. Ya, 0,84. 4. Perhatikan nilai X1 dengan nilai X2. Apakah sama atau tidak? Tidak. Tidak. Yang berikutnya perhatikan nilai Y1 dan Y2 sama apa tidak? Tidak. Ya, kalau begitu kita belum mendapatkan solusi karena tidak berulang nilai yang kita inginkan. Yang disebut dengan konvergen manakala iterasinya menghasilkan nilai yang sama berturut-turut sampai minimal 10 kali. Kalau demikian dibutuhkan lagi apa di bawah sini? Dibutuhkan yang namanya iterasi ketiga. 3. Sampai kapan ini berakhir? Sampai didapatkan nilai yang konvergen. Iterasi 3 tentunya nanti kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. X3 sama dengan persamaannya sama 4 ditambah dengan 3 dikalikan dengan Y berapa di sini? Y2. Y2 benar. Dibagi dengan 10. 10. Dapatlah nilai, sini akan didapatkan nilai X3. Dengan demikian juga Y3. Kita akan mendapatkan nilai 7 minus 4 dikalikan dengan Y2. Dikalikan dengan X2 dibagi dengan 5. Kita akan mendapatkan nilai Y3 dan seterusnya. Sampai dia mendapatkan nilai dan seterusnya sampai dapat nilai konvergen. Konvergen. Apa itu konvergen? Ketika nilainya berulang. Nilai berulang. Oke. Nah sekarang
bagaimana melihat konvergennya? Ini konsepnya Gauss-Seidel ya. Ini dan seterusnya maksud saya sampai iterasi ke n. Sampai iterasi ke n. Ya, kapan itu berhenti? Ketika dia mendapatkan nilai yang konvergen. Oke ya. Sekarang karena untuk menghitung sampai iterasi ke-10 saja butuh waktu sampai jam 5 sore barangkali. Nah, makanya kita coba menggunakan MATLAB. Masih install GMATLAB dulu di laptop Pak. Masih barangkali. Kalau enggak, segera install ya, karena mulai pekan-pekan berikutnya kita pakai MATLAB untuk menghitung, karena menggunakan kalkulator setengah mati. Sekarang saya coba berhenti dari sini dulu. Berhenti dari tablet ini. Itu. Ya. Saya screen di sini. Kelihatan enggak di layar tak yang saya share sekarang? Iya, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Iya, Pak. Kelihatan di layar tak ya? Kelihatan di layarnya yang saya screen share. Ya, sekarang perhatikan yang codingan yang ini. Kecil sekali. Bisa enggak kelihatan ini yang di mouse saya bergerak-gerak ini kelihatan enggak di tempat tak? Iya, Pak, kelihatan juga. Nah, sekarang perhatikan yang kita mau tuliskan tadi. Sesuai dengan yang tadi ya, ini adalah algoritma sederhana untuk menggunakan metode Gauss-Seidel. Pertama adalah seperti dengan step yang saya sampaikan tadi, setelah kita punya persamaan, kita harus menentukan tadi nilai X dan nilai Y. Nilai X dan nilai Y itulah yang disebut dengan persamaan. Ya, tadi persamaan. Kalau dulu di kelas yang lain saya sebut dengan persamaan 1, 2. Tadi menjadi persamaan A dan B. Perhatikan, nilai awal yang dibutuhkan di sini, nilai awal yang dibutuhkan adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Tadi benar begitu ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, sekarang X-nya, perhatikan persamaan X-nya ini. Persamaan X-nya adalah X sama dengan 4, seperti tadi, 4 ditambahkan dengan 3 kali Y dibagi dengan 10. Persamaan tadi namanya persamaan A ya kalau di sini. Persamaan A. Benar ya? Tadi begitu ya? Iya, Pak. Nah, di sini tadi menjadi persamaan B. Persamaan B tadi, Y sama dengan 7 minus 4 dikalikan dengan X dibagi dengan 5. Ini persamaan yang kita buat dari sistem. Dari dua persamaan linear X, Y. Benar ya? Sekarang, kita akan mencari solusinya dengan menggunakan metode Gauss dan Seidel. Kalau begitu, kita perlu iterasi. Ini adalah iterasinya. Untuk nilai M, dari 1, tadi kita iterasi sampai berapa kali? Tadi, cuma 2 kali ya? 3, Pak. 3, Pak. 3 kan tadi, ada nilai 3-nya? Belum ada kayaknya. Oh, 2, Pak. 2. Ya, baru sampai 2. Kan begini saja. Untuk nilai M, 1, 2 kali iterasi. Ya, tampilkanlah, ini perintah sudah belajar dulu MATLAB di awal, waktu sama Bu Putri, tampilkanlah nilai X dan Y-nya. Sekarang kita run ini bareng. Ya, kita run. Kita run, ya running. Oke. Nah, ini tadi kita dapat, benar nggak? Kelihatan yang di sebelah kanan ini? Kelihatan nggak ini? Di tempat kita? Iya, Pak. Nah, tadi kita dapat berapa untuk X-nya? Ini adalah X, sesuai dengan fungsi yang saya buat ini. X di sini, berarti di sebelah kanan X, sebelah kiri adalah Y. X-nya tadi berapa? 0, berapa kita bilang? X kita tadi berapa? Jauh ya, X-nya tadi. 0,7 ya? Oke lah, enggak apa-apa. 0,7. Kalau di sini 0,6250. Ya, mungkin karena MATLAB-nya begitu, dia menggunakan semua
angka di belakang koma. Kalau Y-nya tadi kita dapat berapa? Mirip ya, 0,8784. Benar ya? Kita dapat tadi 0,84. Benar ya? Sorry. Salah. Ini tadi X1. Ini nih. X1 ya, 0,7. Benar. Dapat 0,7 juga tadi ya kita. Pas kan? Iya, Pak. Kemudian Y1-nya ini, kita ada Y1-nya 0,84. Sama. Sekarang ini X2 nih. X2-nya 0, berapa tadi kita dapat ya? Kalau kita 0,58, Pak. Ya. 0,58, Pak. 0,58 barangkali. Dapat segitu 0,58. Di sini dapat 0,62. Untuk Y2-nya dapat berapa tadi? 0,84. Oke, 0,84. Mendekati. Tapi keduanya tidak mencerminkan konvergensi karena tidak berulang nilainya. Bagaimana kalau saya perbanyak iterasinya menjadi 5 kali? 5 kali. Saya ganti saya di sini 5 kali. Ya, kita jalankan. Nah, ini dia. Apakah ada nilai yang berulang? Berarti ini adalah X, yang ini adalah X1, X2, X3, X4, X5. X0-nya kan nilai awal tuh ini. Benar ya? Ini adalah Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Kelihatan kursor saya bergerak-gerak di sana? Iya, Pak. Oke. Apakah ada nilai yang konvergen di tempat kita? Sebenarnya sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada ini. 6, 6, 6, ini 8, 8, 8. Tapi dalam sistem numerik itu dikatakan konvergen kalau dia berulang minimal 10 kali. Minimal. Sudah berapa kali berulang ini? 1, 2, 3, 4. Baru 4 kali. Dan yang kedua deltanya masih terlalu tinggi nih. Kalau dikurangi dengan nilai awalnya masih tinggi deltanya. Cobalah kita tambah iterasinya sampai 15 kali. Misalkan ya 15 kali. Kita jalankan. Nah ini. Mudah-mudahan kelihatan di sana. Kelihatan di sana. Sudah berapa kali perulangan itu? Ya, sudah mulai mirip ini ya. Ini dari bawah ini ke sana. Ini kalau Anda lihat sampai ke bawah ini sudah mengalami nilai yang mirip. Kalau begitu, persamaannya sudah kita dapatkan solusinya. Dia sudah mendapatkan nilai X sama dengan 0,6613. Boleh ada yang catat di tempatnya? Karena saya belum berpindah ke tablet. Berapa tadi X-nya? 0, tolong dicatat ya. 0,6613. Ada yang nyatat nggak? Iya, Pak. Ada Pak. Ya, kalau Y-nya berapa tadi? 0,8710. Ya, itu sudah nilai Y-nya. Oke. Itu tadi kita coba nilai X, nilai awal X sama dengan 1, dan nilai Y-nya juga sama dengan 1. Bagaimana kalau kita ganti dengan nilai yang lain? Taruhlah saya ganti nilainya di sini adalah 50 sebagai nilai awal, boleh enggak? Kemudian nilai Y1-nya kita ganti dengan misalkan -5. Ya, kalau mau dihitung manual lama, tinggal kita jalankan. Run. Apakah tetap konvergen? Hasilnya di sebelah kanan. Sudah berubah hasilnya itu. Berapa tadi nilai X-nya di awal? Waktu nilai awal sama dengan 1. 0,6613. Ini juga sama nih. Sama Pak, sama. Sama. Iya. Kemudian untuk Y-nya sama ya, 0,810. Bisa ya? 87. Ya, intinya dia sudah mendapatkan nilai. Beginilah prinsip kerja dari metode Gauss-Seidel dalam menyelesaikan persamaan. Nanti kita coba akan menggunakan program yang sama sederhana untuk sistem misalkan 1 bus atau 2 bus. Nanti Prof. Marwan insya Allah yang akan memberikan yang sistem Sulsel yang ada 48 bus dengan programnya. Nanti ada kuliahnya namanya komputasi sistem tenaga. Boleh dipaham sampai sini?
Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang di tempatnya ada MATLAB enggak? Tolong install ya, tolong install MATLAB di komputernya supaya minggu depan nanti Anda yang kerja, saya setengah mati bolak-balik tablet, handphone, tablet, laptop, dan setengah mati sih kerjaan saya begitu. Oke, saya berhenti di sini, kembali ke sini. Mana yang tadi? Ini dia. Bisa disebutkan tadi berapa nilai X-nya kita dapatkan? Nilai X konvergen. 0,61. Iya, Pak. Iya, nilai X sama dengan berapa? 0,6613. 6613. Kalau nilai Y? 0,8710. Iya. Oke. Sekarang saya hubungkan dengan konsep matriks admitansi bus. Ini yang terakhir sebelum kita selesai. Boleh disebutkan tadi, ada yang nulis enggak persamaannya? Jika ini konvergen ya, ini sudah konvergen. Ini sudah konvergen. Jika persamaan 1 dan 2 diubah ke matriks. Ada yang ingat nggak tadi persamaan 1? Bagaimana tadi? Persamaan 1, Iya. 10X. Lihat, saya mau menulis matriks agak besar nanti. Berapa tadi? 10X dikurang 3Y. dikurang 3Y sama dengan 4. 4. Kemudian persamaan kedua? 4X. 4X plus 5Y. Ya, 5Y sama dengan 7, Pak. 7. Oke. Perhatikan ini. Meskipun sudah harus ke masjid, sudah sholat. Jika dituliskan ke matriks, maka dia akan menghasilkan model seperti ini. Perhatikan ya. Kita punya matriks yang ada unsur X, Y-nya, itu disebut dengan matriks admitansinya. Berarti di sini adalah 10, di sini adalah minus 3, di sini adalah 4, di sini adalah 5. Benar ya? Ada yang nggak paham ini? Dapatnya dari mana? 10 dari 10X, minus 3 dari minus 3Y. 4 dari 4X, 5 dari 5Y. Oke? Dikali, nanti ingat-ingat bentuk matriks admitansi bus, dikali dengan X, Y. Nah, kan untuk mendapatkan perkalian matriks, elemen baris dikalikan dengan elemen kolom. 10 dikali X sama dengan 10X, tambah minus 3 dikalikan dengan Y, minus 3Y. Ini dia. Kemudian 4 dikalikan dengan X, 4X. 5 dikalikan Y, 5Y. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 47. Beginilah cara merekonstruksi nanti matriks admitansi jika sudah berbentuk jaringan. Bisa begitu ya? Iya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, yang manakah elemen diagonalnya? Elemen diagonal matriks. Ada yang bisa jawab elemen diagonal matriks dari matriks 10, 3, 4, 5? Elemennya adalah yang ini ya, kalau kita tulis 10 dan 5. Ini kan diagonal ini. Yang saya tuliskan begini kemarin. Benar enggak? Iya, Pak. Di sini kan ada sesuatu, di sini ada sesuatu. Benar ya?
Oke, itu elemen diagonalnya. Perhatikan elemen diagonalnya. Elemen diagonalnya adalah selalu lebih besar daripada elemen matriks non-diagonal. Coba lihat. 10 apakah lebih besar daripada 3? Iya, Pak. Benar ya? Kemudian, apakah 5 lebih besar daripada 4? Iya, Pak. Ya. Dalam matriks itu tidak dipedulikan minusnya. Karena itu dalam matriks saya mengambil nilai real saja, tidak pakai minus positif. 10 lebih besar daripada 3 dan 5 lebih besar daripada 4. Apa yang saya mau sampaikan, sistem kelemahan metode Gauss-Seidel adalah jika nilai diagonal matriks tidak dominan terhadap elemen of matrix of diagonal, maka susah untuk konvergen. Nah, ini. Itu kelemahannya. Jika elemen matriks diagonalnya tidak dominan, apa artinya tidak dominan? Nilainya tidak besar, tidak lebih besar daripada nilai off diagonal. Yang disebut dengan off diagonal adalah -3 dan dengan 4. Ketika nilai diagonalnya tidak lebih besar daripada off diagonalnya, maka susah untuk konvergen. Coba Anda bikin di MATLAB persamaan yang ini. Saya balik saja persamaannya ya. Coba Anda bantu saya bikin di MATLAB. Bikin di MATLAB, cari iterasi sampai iterasi ke-15 saja dengan sembarang nilai awal. Persamaannya menjadi begini. Saya balik persamaannya, flip equation. Equation 1 dan 2. Anda bikin di MATLAB ya. Nanti minggu depan saya tunggu jawabannya. Sekarang saya balik menjadi begini. Ini menjadi persamaan 1. 4x ditambahkan dengan 5y sama dengan, tolong dicatat, 7. Ini persamaan 1 baru. Ini 4 ya. Kemudian yang kedua 10x minus 3y sama dengan 4. Ini menjadi persamaan 2 baru. Ya. Tentukan x dan y, tentukan x dan y dengan Gauss-Seidel method. Dengan sembarang nilai awal. Ya, lakukan 150 iterasi. Kan di MATLAB, tinggal ketik saya 150 iterasi. Ya, tinggal for M sama dengan 1 anti 50, persamanya bikin sendiri seperti tadi langkah-langkahnya. Coba sampaikan ke saya nanti apakah konvergen apa tidak. Bisa bikin matriksnya ini toh? Bisa Anda bikin matriksnya? Di persamaan baru ini? Iya, Pak. Bisa, oke. Bikin matriksnya dulu, baru amati elemennya. Apakah dia akan konvergen apa tidak. Tapi buktikan dulu lah di MATLAB. Nah, saya kira itu dulu untuk hari ini. Saya sudah mencoba membahasakan tentang konsep atau metode Gauss ya. Ini metode Gauss-Topf. Tidak ada hubungannya dengan metode Gauss pada sistem tenaga. Karena kita tidak membahas parameter sistem tenaga yang 4 tadi. Tidak ada P, tidak ada Q, tidak ada V, dan tidak ada delta. Ini hanya menceritakan bagaimana metode Gauss-Seidel itu bekerja. Ya. Nah, coba nanti Anda coba cari, lakukan codingan pendek saja di MATLAB seperti tadi yang saya codingkan. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.